Perkenalkan, nama saya Sylvie Ayuna Lurita dengan NIM 202005115. Saya dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan judul Metode Evaluasi Teknik pada Pengembangan Sumber Daya Manusia. Apa aja sih pengembangan pada sumber daya manusia itu? Pada mau tahu kan? Tonton video ini sampai habis ya. Apa sih pengembangan sumber daya manusia itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, pengembangan sumber daya manusia yaitu suatu individu produktif yang bekerja di suatu penggerak organisasi, baik itu dalam sebuah instansi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif di suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, evaluasi, dan teknik pada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu sebuah perusahaan bisa menjadi lebih maju dan berkembang. Salah satunya yaitu dengan metode-metode pengembangan sumber daya manusia ini. Yang pertama yaitu metode. Apa aja sih metode-metode pada pengembangan sumber daya manusia itu? Jadi, di sini saya mengambil 3 metode pada pengembangan sumber daya manusia, yaitu meliputi pelatihan atau training. Melalui metode ini, para karyawan diharapkan semakin terampil dalam melaksanakan tugasnya, dan pelatihan bisa dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal yaitu meliputi pelatihan yang dilakukan di dalam perusahaan. Melalui metode ini dapat diambil dari dalam perusahaan itu sendiri, atau bisa juga dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengadakan suatu pelatihan. Sementara pelatihan eksternal dilakukan dengan cara seluruh karyawan diarahkan ke lembaga atau instansi pelatihan untuk melakukan pelatihan atau training tersebut. Kemudian yaitu rotasi kerja. Metode rotasi merupakan kesempatan pada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui divisi mana karyawan tersebut cocok untuk ditempatkan. Ketika di suatu divisi karyawan tersebut tidak cocok, namun di divisi lain ternyata hasilnya maksimal, maka bisa dipertimbangkan pemindahannya. Kemudian yaitu studi banding. Metode ini mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. Melalui metode ini, perusahaan akan mendapat gambaran seefektif apa sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana dari tujuan pengembangan sumber daya manusia sudah tercapai. Evaluasi juga dimanfaatkan untuk mengambil keputusan terhadap sebuah proses secara menyeluruh, seperti input, proses, dan output. Kemudian ada beberapa pentingnya mengevaluasi pengembangan sumber daya manusia, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan program pelatihan dan pengembangan. Kemudian dapat mengetahui apakah program pengembangan ini menguntungkan atau merugikan bagi peserta. Ketiga yaitu menentukan keuntungan finansial dan biaya program. Kemudian yang terakhir yaitu teknik. Metode pengembangan yang baik tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu efektivitas kerja. Kemudian yang kedua yaitu isi program yang dikehendaki. Ketiga, kelayakan pada fasilitas. Keempat, presensi dan kemampuan peserta. Kelima yaitu prinsip-prinsip belajar. Walaupun cara ini dapat mempengaruhi metode yang dipakai, pengembangan sumber daya manusia perlu mengenal seluruh teknik dan prinsip belajar, di antaranya yaitu pertama, teknik on the job training. Apa sih teknik on the job training itu? Sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real di bawah bimbingan atau supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman. Kemudian yaitu macam-macam on the job training adalah pertama yaitu job introduction training. Kedua yaitu rotasi jabatan. Ketiga, bimbingan dan penyuluhan. Keempat yaitu penugasan sementara. Kelima yaitu magang. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan di luar kerja. Pelatihan di luar kerja adalah pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan secara rutin. Kemudian macam-macam teknik of the job training yaitu
pertama, ceramah kelas atau presentasi video. Kedua, yaitu case study. Ketiga, simulasi. Keempat, belajar mandiri. Kelima, yaitu praktek laboratorium. Nah, itulah penjelasan dari metode, teknik, dan evaluasi pada pengembangan sumber daya manusia yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.